yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram, ya, hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa, ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan, ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hologram di ijazah UGM jadi kuncian mati. Jokowi nyerah saja. Jadi polemik ijazah palsu yang pada akhirnya pun ya disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata membuat Jokowi ini semakin ketar-ketir dan ketakutan ya. Pasalnya akan banyak yang terungkap. Salah satunya yaitu hologram di ijazah UGM. Ternyata ya, usut punya usut ya, ada ijazah dari Fakultas UGM Kehutanan ya pada tahun 1985 dengan tahun yang sama. Ternyata sangat beda jauh dengan ijazah Jokowi yang diperlihatkan ya, yang beredar di sosial media. Ada ijazah ini yang dipegang oleh saksi Rujito yang merupakan adik kandung almarhum Bambang Budi Harto di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada Selasa 13 Januari 2026 menjadi saksi fakta dalam gugatan citizen lawsuit terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi ijazah yang dipegang Rujito ini yaitu ijazah Fakultas Kehutanan, yaitu mempunyai hologram. Sedangkan ijazah ya yang katanya sekarang disita oleh Barreskrim Polri diduga yaitu tidak ada hologramnya. Dan ini menjadi kuncian mati ya, yaitu di sidang ijazah palsu Jokowi. Jadi bisa-bisa kasus dugaan ijazah palsu ini akan terbongkar semuanya ya, termasuk hologram ini yang menjadi kuncian ya bahwa ijazah Jokowi diduga palsu. Karena katanya ya, kertas ijazah ini kalau disenter atau di bawah sinar matahari akan keluar huruf hologram. Nah, bagaimana dengan ijazah Jokowi? Ini ijazah yang disebutkan atau yang dipegang oleh Rujito yang menjadi saksi fakta di sidang Pengadilan Negeri Surakarta kemarin. Dan ini semakin membuat Jokowi ketar-ketir. Jadi Jokowi ini sangat ketakutan sekali jika polemik ijazah palsu ini sampai ke pengadilan. Ijazah pada waktu itu, ijazahnya Bapak Bambang selain dengan Pak Jokowi sama yang ya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya. Aduh. Saya ketahui ini majelis. Oh ya, hologramnya. Ini hologramnya. Oh ya. Benar ya? Ya. Saya ketahui sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. Jadi itu memang kakak saudara memang benar-benar kuliah sampai menyelesaikan strata 1 ya. Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak kan juga kuliah kurang lebih di angkatan yang tidak jauh. Ada pengaman lain itu di Solo. Tapi nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. Biarin aja ditiru. Iya, Ya. kemarin Jadi itu selain embos maupun embos maupun watermark, ada satu lagi. Memang UGM keren gitu loh, Universitas keren. Ada yang namanya hologram. Itu. Dan kami lihat kok nggak ada ya, gitu. Satu itu. Yang di Jokowi yang nggak ada maksudnya. Yes, di Solo terbukti ada hologram. Memang UGM keren, pengamannya itu berlapis-lapis, gitu loh. Bukan seperti ada ahli mengatakan, ya biasa itu bergeser hurufnya terhadap watermark. Gila, seketat itu kok bergeser. Jangankan huruf, posisi huruf, berlapis-lapis keamanannya sampai hologram. Lanjut, pada saat gelar perkara khusus 15 Desember ya, 2025, ada yang aneh.
ini kok ada garis lurus kayak cacat digital printing ini. Nih di sini nih. Lurus. Di sini nih. Lurus, cacat digital Cacat printing. ini. Terus ada lagi di sini di kanan 2 titik, di atas 1 titik, di sini. di bawah itu kayak tinta-tinta berantakan nggak jelas. Ya wajar kami nggak bisa menyentuh. Kalau kami sentuh, kami raba, ini digital printing ini. Yang belum ada teknologinya pada tahun 85. Begitu. Pak. Mereka itu takut kalau menghadirkan ijazah, kok versinya beda-beda. Versi yang pertama kertasnya biasa, nggak ada watermark, ya, nggak ada emboss. Tiba-tiba ada watermark, ada emboss, dan sekarang ada hologram. Ada hologram, ditambah lagi kertasnya berbeda, ditambah lagi ternyata di situ meterainya berbeda. Ya, karena apa? Kemarin itu benar-benar sekakmat. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun, bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak, mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun, itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Bayangkan, itu tahun 2022 atau 2023, 2022. Dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Tidak mungkin ada skripsi itu tanpa ditandatangani pembimbing. Lalu berapa pembimbingnya? Tidak mungkin pembimbingnya 1, pembimbing itu pasti 2. Dan sudah diuji dengan pertanyaan kami, saudara meliti mana saja? Hampir di semua fakultas, fakultas hukum, fakultas teknik, MIPA, ya. Kemudian di fakultas-fakultas lain kedokteran itu setiap skripsi pasti ada tanda tangan pembimbing 1, pembimbing 2. Jadi pada saat itu pembimbingnya 2, pembimbing 1, pembimbing 2, lalu pasti diletakkan di perpustakaan. Jadi tidak mungkin di perpustakaan itu diletakkan skripsi yang masih kosong. Dari situ saja sudah kelihatan. Maka saya dengan Mas Roy mengatakan ini kelihatannya baru dibikin, ya kan? Begitu orang ribut emboss, ya kan? Tambah emboss. Begitu orang ribut watermark, tambah watermark. Nggak ada lintasan merah, tambah lintas merah. Nah sekarang konon katanya sedang akan ditambahi hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya, yang tahun 85 itu. Coba Anda bayangkan, dan kita pakai common sense dalam teori komunikasi yang sederhana. Kalau Anda berdebat dan Anda punya senjata yang mematikan kicking, masa Anda keluarkan terakhir? Saya kan pernah bilang, saya akan goreng sampai gosong. Siapapun yang kalian datangkan, akan aku tanya, pernah lihat ini belum? Kalau jawabannya tidak, ya berarti memang tidak ada. Jadi simpulannya, tadi dari proses pembuktian di masa persidangannya Pak Ugroseno itu juga tidak bisa menunjukkan, dan kemarin pun juga tidak bisa menunjukkan. Padahal saya kasih tahu nih ya, yang saya gugat itu kan yang satu Pak Joko Widodo, yang kedua rektor, yang ketiga wakil rektor 2, yang ketiga itu kepolisian, itu kan duduknya jejer. Kenapa harus pakai surat ya? Di bawah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F mereka punya hak atas informasi itu. Karena itu penuhilah informasi kepada mereka tentang ijazah ini apakah asli atau tidak, sampai concise, confirm bahwa tidak ada lagi perdebatan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Ya mari kita lakukan pengujian yang seobjektifnya. Misalnya pengujian itu out of the court, undang seluruh ahli-ahli telematika, ahli digital forensik dan lain sebagainya yang netral, yang independen. Kalau tidak ada yang netral dan independen, cari yang dari luar negeri. Ada kan konferensi nasional bahkan internasional yang bisa dilihat semua orang live bila perlu, sama-sama menguji keaslian ijazah tersebut. Inilah ijazah UGM yang asli. Ijazah seseorang yang kemarin diperlihatkan di Solo. Ada embossnya, lihat. Ada watermarknya. Yang di Polda itu kemarin diperlihatkan, tidak boleh juga dipegang, tidak boleh lihat. Ini tidak kelihatan, apalagi dipegang. Ini kelihatan nih. Jadi ini mengatakan sampai sekarang kita mengatakan ya tersangka, dan kami kuasa hukumnya sependapat
bahwa yang dipegang oleh maaf kata Pak Jokowi itu 99,9% adalah palsu. Inilah yang asli. Baik. Angkatan sama loh dengan Pak Jokowi ini. Baik. Silakan. Saya tidak peduli. Saya nggak mengenal istilah kriminalisasi, saya nggak mengenal. Saya melakukan ini semua bismillah demi bangsa saya. Gitu. Tidak ada kekhawatiran saya diapa-apain, udahlah. Iya kan? Setiap kita sholat, kita ngomong, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Sudah itu aja kita pegang, aman, nggak ada kekhawatiran saya kemana-mana sendiri kok. Menurut Pak Zul akan terbongkar sosok ini sebenarnya siapa? Oh harus. Data-data di tempat saya dan teman-teman sudah mulai lengkap tentang makhluk ini kan. Apa misalnya? Jaringan Boyolali, Partai Komunis Cina, ini semua ada sudah. Udah kelihatan, bukan gosip loh. Ini bukan, saya tidak pernah ngomong tanpa data. Semua ada datanya, ada kesaksiannya. Gitu. Lengkap. Gitu. Makanya saya pernah bertanya nih sama semacam ya pejabat, pernah jadi pejabat di institusi intelijen. Saya tanya, kok bisa begini? Apakah masih ada intelijen kita? Apakah mereka cuma sebagai pegawai-pegawai kantor Intel? Saya sampai ngomong begitu. Saking marahnya saya, masa begini? Saya orang awam, saya bukan siapa-siapa bisa membuka ini kok. Data-data yang Pak Zul miliki dan kawan-kawan bisa dibuktikan? Oh bisa. Ada saksinya. Kebetulan masih hidup para pelaku-pelakunya. Iya kan? Yang terlibat masih hidup. Terlibat dalam proses-proses ini kan? Yang mereka kaget juga ya. Satu contoh Denny Iskandar kan kaget juga dia. Loh kok bisa begini ya? Gitu. Orang dengan bukan pemilik ijazah bisa disahkan. Kan gitu. Masih ada semua. Dan kebetulan ya, saya tidak tahu ini, mudah-mudahan ini memang petunjuk, saya kenal baik dengan mereka. Mereka bisa cerita, tapi tidak semua orang seperti saya berani membuka begini kan. Saya juga harus lindungi sumber-sumber saya, karena mereka juga, ya saya harus hargailah prinsip hidup mereka pengen aman, kayak gitu. Data yang Pak Zul miliki bersama kawan-kawan sudah masuk ke negara juga? Nggak ada gunanya masuk ke negara. Tidak ada gunanya. Karena mereka sudah memasang orang-orangnya di institusi-institusi negara. Nggak ada gunanya. Bisa hilang data saya kalau sampai ke mereka. Nggak ada gunanya. Berarti Pak Zul sangat pesimis? Bukan pesimis. Pasti ada jalan. Kita sudah menemukan jalannya. Sudah ada. Tapi kan kapan dilakukan dan bagaimana melakukan kan tidak bisa dibuka ke publik. Pasti dong ada jalan. Dan di sejarah mengatakan kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar. Kita tidak boleh pesimis. Kekuatan apa yang akan Pak Zul gunakan? Ya kekuatan orang-orang yang berpikir bangsanya, menyelamatkan bangsanya, itulah. Dan saya sangat pribadi sekali dengan mereka. Sangat pribadi. Saya tahu. Ya misalnya mohon maaf, tadi saya sebut Egy. Saya sangat kenal kan Egy. Tapi kan ada orang yang tidak seperti Egy yang saya kenal juga kan. Ada. Berapa banyak yang sefrekuensi dengan Pak Zul dan seberapa besar kekuatannya? Tidak banyak sih, tapi buat saya tidak penting jumlahnya. Tapi komitmennya yang penting buat saya. Komitmen yang penting. Komitmennya. Iya. Oke. Bagi publik, apa kepentingannya dibukanya sosok ini sebenarnya? Ya karena dia sih yang sudah melakukan. Dan saya tadi menyampaikan dampak kerusakannya itu yang luar biasa. Kita dihancurkan ini. Ada dua hal ya. Menghancurkan satu negara, kuasai ibu kotanya dulu. Menghancurkan satu bangsa, manipulasi sejarahnya. Dan ini Jakarta, tempat situs-situs sejarah kemerdekaan kita. Hilang nanti sebentar lagi. Kita dipindahkan ke Kalimantan. Kalau melihat pergerakan di Solo akhir-akhir ini, Pak Zul melihatnya seperti apa? Sebentar lagi hilang ini. Nggak tahu digantikan sosok yang lain, saya nggak tahu. Kan pasti dikorbankan. Daripada operasi besarnya gagal, lebih baik pemainnya dihilangkan, diganti pemain baru, kan begitu. Pak Zul melihat tanda-tanda itu di Solo? Saya lihat tanda-tanda itu. Misalnya? Ya, perubahan fisiknya itu bagian dari skenario juga. Dalam kurun waktu pendek loh, setelah dia tidak menjabat,
dan sekarang bagaimana? Bukan AI itu asli itu, perubahan fisiknya itu. Kan kita tidak tahu, ini bagian dari skenario juga kita tidak tahu. Ada skenario alternatif yang mereka siapkan, dan itu kita harus jeli melihatnya. Jangan fokus kita ke Solo terus. Kemana lagi? Ya, saya tidak bisa buka di sini, tapi yang jelas kita tidak bisa konsentrasi hanya urusan Solo. Tidak bisa. Mungkin skenario akan berubah, bergeser ke sosok lain atau ke tempat lain. Saya sedang cari tahu. Akan ada epicentrum baru? Iya, akan ada itu. Epicentrum Soro masih akan bertahan berapa lama lagi menurut Pak Zul? Tahun ini akan selesai, tapi ukuran-ukuran itu sudah kelihatan. Ukuran-ukuran itu sudah kelihatan. Mulai orang ini mulai dikorbankan, mulai dijadikan korban sudah kelihatan. Tidak maksimal lagi sudah. Tidak maksimal lagi. Jadi yang datang seperti Egi ini ya dapat sisa-sisa lah. Dapat sisa-sisanya. Lumayan kan? Dapat sisa tapi kan lumayan. Yang disasar oleh Cina melalui Jokowi tadi, sukses kan jalur sutra ini. Kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta ini, gerakannya tuh fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga, sebenarnya aneksasi, ngerampok tanah. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya penglihatan lain, ayo berdebat sama saya. Silakan, kita objektif ya. Kalau sudah seperti itu, apa kami harus nutup mata, nutup telinga? Lihat seperti itu. Itu fakta. Mungkin ada salah satu contohnya. Kalau contohnya kepengen banyak, saya ada 25. Tak cukup itu apa soalnya? Salah satu aja Pak. Ya, jadi gini, di bawah pemerintahan Jokowi itu lebih mengutamakan kepentingan asing-asing khususnya Cina komunis. Justru tidak banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Antara lain, Jokowi akan mensukseskan yang namanya agenda Jalur Sutra. Jalur Sutra itu agendanya negara Cina komunis. Yang semula beberapa abad yang lalu, Jalur Sutra itu melalui darat. Dikatakan Jalur Sutra karena yang diperdagangkan adalah sutra. Tapi dimulai tahun 21 itu akan menggunakan jalur maritim. Harus menguasai pesisir, antara lain lewat Selat Malaka. Maka yang disasar oleh Cina melalui Jokowi tadi, sukses kan jalur sutra ini, sehingga timbul beberapa kasus, PIK 1, PIK 2, kemudian wilayah lainnya dan sebagainya. Kemudian menguasai pertambangan di mana buruhnya harus Cina semua, materialnya juga harus dari Cina semua. Dan Jokowi terpaksa mau, karena yang menjadikan Jokowi ini kan oligarki kapital, dan itu pun dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi. Siapa itu oligarki kapital? Yang pertama terdiri dari para pengkhianat bangsa. Siapa itu pengkhianat bangsa? Elit politik kita yang punya saham besar di perekonomian. Yang kedua, 9 naga. Yang ketiga, di backup kekuatan Cina. Ini 3 ini luar biasa. Maka gerakan kami sekarang ini berbeda dengan menghadapi tahun 66 dan 98. 66-98 kami menghadapi kekuatan politik, militer, kami mampu. Ini menghadapi kekuatan modal. Kami tidak punya modal. 66-98 kami dibantu Amerika, dibantu dana yang luar biasa. Ini Amerika enggak. Amerika bermain sama Cina untuk menikmati Indonesia. Itu yang terjadi seperti itu. Masyarakat harus tahu, rakyat harus tahu. Jangan nutup mata, nutup telinga. Kalau Jokowi itu betul-betul dari PDI, tidak bakalan seperti ini. Tidak mungkin PDI membiarkan. Maka pada waktu minta diperpanjang, Bu Mega kan tidak mau, karena sudah tahu kelakuannya seperti ini. Saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai, bukan di bawah kendali partai, di bawah kendali oleh kapital tadi.